Bapak Ibu, sama-sama kita sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullun nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Bapak dan Ibu Sohibul Bait serumpun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara, khususnya jamaah takziah atau tahlilan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita, mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk mengirimkan doa, baca-bacaan ayat suci Al-Quran kita kepada almarhumah Kasiah binti Sanraji, yang mana mertua ataupun orang tua daripada Sohibul Bait di rumah ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari yang lalu bertempat di kampung beliau, yaitu di Aceh. Untuk itu pada malam hari ini kita berkumpul untuk mengirimkan doa dan baca-bacaan ayat suci Al-Quran kepada beliau. Semoga Allah mudahkan urusan beliau di alam kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini, sebelum kita masuki ke acara berikutnya, yaitu kita akan membacakan Yasin, tahtim, tahlil dan doanya, yang insya Allah nanti ulumul Fatihah nanti saya buka, dilanjut dengan pembacaan tahtim nanti Bapak Tanjung, tahlil nanti Bapak Tengku, dan doa nanti kepada saya. Namun sebelum itu, mari sedikit kita membahas tentang hadis Rasulullah tentang sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang memiliki banyak keutamaan. Baik itu sabar di dalam menerima cobaan musibah, baik itu sabar di dalam menerima cobaan sakit. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam hadis Rasulullah ada 5 hadis tentang menerangkan masalah sabar. Yang pertama, hadis Rasulullah tentang sabar yang kira-kira artinya, jika sabar itu seorang laki-laki, niscaya ia adalah orang yang pemurah dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tentang sabar menghadapi sakit. Seandainya kita diberikan Allah penyakit, bapak dan ibu, kita harus kudu bersabar. Karena kata Rasulullah, seorang muslim yang tertimpa suatu gangguan berupa penyakit atau lainnya, pasti Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita sabar bapak ibu di dalam menerima cobaan dari Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Salah satu sakit, umpamanya kita diberikan sakit, kita harus bersabar. Kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, agar dosa-dosa kita terampuni oleh Allah. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit, itu bukan azab dari Allah, tapi itu adalah menguji keimanan kita. Kalau kita sabar, maka akan dihapuskan Allah dosa-dosa kita. Inilah ketentuan masalah sabar. Lalu yang ketiga, hadis tentang sabar menghadapi musibah. Seperti ini, ahli bait, bapak dan ibu diberikan Allah sedikit cobaan, yaitu kehilangan orang tua yang dicintainya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasulullah, kalau sabar menghadapi musibah ini, tidak ada seorang hamba yang menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang ditahan untuk mencari ridho Allah. Jadi kepada bapak dan ibu ahli bait, di dalam menerima ini sabar, di dalam menerima cobaan ini sabar, maka Allah akan ridho kepada bapak dan ibu. Dengan keridhaan Allah, maka terampunlah dosa orang tua kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita sabar dan ikhlas di dalam menerima cobaan ini. Begitu juga kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu. Pada malam hari ini kita bacakan doa-doa kepada orang tua kita yang ada di kampung sana. Mungkin besok juga kena kepada kita. Karena masalah kematian adalah salah satu sunnatullah yang tidak bisa kita lari daripadanya. Walau di lubang semut sekalipun kita sembunyi, malaikat Israel akan datang menjemput kita. Karena apa? Kematian itu adalah salah satu sudah ketentuan Allah. Lalu yang ketiga, sabar tentang pemaaf. Orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan karena jagonya, tapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala dia sedang marah. Jadi kalau bapak-bapak kita emosi, namanya wajar manusia. Tapi yang paling kuat itu kata Rasulullah bukan orang yang jago bersilat, bukan orang yang jago gulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosinya dikala dia marah. Inilah kata Rasulullah. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita latih hati kita dan keimanan kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, sabar tentang ikhlas. Kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi hambanya,
maka Allah akan mengujinya dan Allah akan meridhoinya. Jadi besarnya pahala tergantung kepada keikhlasan kita menerima cobaan dari Allah. Semoga Bapak dan Ibu ahli bait di rumah ini yang mendapat cobaan dari Allah, semoga ikhlas. Ikhlas, begitu juga kepada kita yang mungkin nanti atau kapan dapat cobaan dari Allah, semoga kita ikhlas menerimanya agar diberikan Allah pahala yang besar dan Allah pula meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sama-sama kita fatihahkan ibunda kita tersebut. Kita kirimkan bacaan-bacaan Yasin kita, tahkim tahlil kita dan doa kita sesuai dengan kata para ulama. Insya Allah sampai doa itu kepada beliau. Sesuai dengan kata Nabi dikala itu lewat dari perkuburannya, lalu beliau mendoakan orang-orang yang ada di alam barzah, maka sampailah, artinya doa dan bacaan para ulama-ulama kita yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sampai bacaan itu. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan mendahului ucapan istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah